Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan makalah tentang kecemasan dalam berkomunikasi, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika, yaitu latar belakang mengapa saya membawa judul kecemasan tentang berkomunikasi. Karena dalam ilmu komunikasi bahwa proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan bertujuan untuk memberi pemahaman, ide, gagasan dan konsep. Bahkan beberapa dosen menggunakan metode perkuliahan untuk mahasiswa seperti membuat kelompok diskusi dengan tujuan memberikan ruang kebebasan dalam proses berpikir untuk menjadikan mahasiswa atau mahasiswi aktif dalam proses belajar di kelas. Jadi contoh perihalnya dalam presentasi, komunikator yang bertugas sebagai seorang public speaker yang menyajikan makalah di forum kelas. Untuk itu, darinya dituntut mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh audiens. Namun yang terjadi, mahasiswa kerap mengalami kecemasan atau gugup ketika menyampaikan materi pembelajaran di depan kelas. Rumusan masalah yang akan saya bawa yaitu pertama, apa pengertian dari kecemasan. Kemudian yang kedua, apa saja penyebab dari kecemasan. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan berkomunikasi. Dan yang terakhir, bagaimana cara menghadapi kecemasan dalam berkomunikasi. Kemudian tujuan dari pembahasan yaitu pertama, mengetahui pengertian dari kecemasan. Kemudian dapat memahami penyebab terjadinya kecemasan dan dapat memahami pengertian dari berkomunikasi. Kemudian mengetahui cara menghadapi kecemasan dalam berkomunikasi. Baik, langsung pembahasan. Bab 2 pembahasan. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian kecemasan. Dari pengertian kecemasan sendiri, bahwasanya kecemasan atau anxiety dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai kekhawatiran. Pertama, yang kedua itu kegelisahan ataupun ketakutan akan sesuatu yang akan terjadi. Itu juga berarti suatu perasaan takut, khawatir bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dalam kamus konseling sendiri, kecemasan atau anxiety didefinisikan bahwa sebagai keadaan emosi yang kronis dan kompleks dengan keterperangkapan dan rasa takut yang menonjol. Salah satu dari tokoh ternama yaitu yang bernama Atkinson mengungkapkan bahwa kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan istilah seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut yang kadang dialami dalam tingkat yang berbeda-beda. Begitu pula menurut Kartono, yaitu tokoh yang kedua dalam menyampaikan bahwasanya pengertian dari kecemasan tersebut, yaitu bahwa kecemasan adalah semacam kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan terhadap suatu yang tidak jelas. Jadi bisa dikatakan bahwasanya sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak dapat kita ketahui, begitu setelah ini ataupun yang akan datang nanti kita tidak akan mengetahui, dia akan mengalami kecemasan terhadap sesuatu tersebut yang tidak dapat diketahui oleh kita sendiri. Ini untuk menurut dari pendapat seorang Kartono. Kemudian untuk pendapat setelahnya yaitu menurut Meyer and Salmon mendefinisikan anxiety is classified as an emotional state psychological arousal. Kecemasan digolongkan sebagai bagian dari emosi, termasuk di dalamnya yaitu perasaan menyedihkan, ketakutan, keprihatinan, dan meningkat perasaan psikologi seseorang. Kemudian tokoh yang paling diperhatikan oleh semua masyarakat ataupun banyak orang itu tokoh yang mengungkapkan bahwasanya kecemasan dari pendapat yang bernama Freud. Orang ini menyebutkan bahwasanya kecemasan itu terdiri dari ego atau psikologis harus menjadi ID atau biologis. Dengan demikian hanya ego yang dapat menghasilkan kecemasan. Tetapi ID, super ego, dan pada dunia luar terlibat dalam salah satu dari 3 macam kecemasan yang berhasil diidentifikasi Freud, yaitu ketergantungan ego pada ID menyebabkan kecemasan neutrik, ketergantungannya pada super ego menyebabkan kecemasan moral, kemudian ketergantungannya pada dunia luar itu menyebabkan kecemasan realistik. Untuk dapat dipahami bahwa yang perlu kita ketahui, maksud dari ego di sini itu yaitu himpunan insting yang tidak teratur atau tidak terkoordinir. Jadinya insting yang dimiliki oleh seseorang itu masih belum stabil. Jadi masih bimbang dia, tidak fokus kepada satu titik. Itu untuk penjelasan dari ego. Sedangkan untuk dari ID yaitu
bagian yang terorganisir dengan realistis. Jadinya sesuatu yang memang berbau fakta, sesuatu yang memang benar-benar memang sudah diyakini bahwasanya itu benar, dia sudah terkoordinir dan terorganisir, sudah tertata rapi. Jadinya kebalikannya dari yang tadi. Kemudian untuk yang super ego sendiri itu memiliki makna bahwasanya berperan, sesuatu yang berperan terhadap kritis dan moral. Jadinya sesuatu yang memang berkaitan dengan sesuatu yang kritis ataupun moral itu bisa dibilang bahwasanya sebagai super ego. Kemudian menurut pendapat Freud sendiri, kecemasan tadi bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang pertama yaitu kecemasan neutrik. Kecemasan neurotik adalah ketakutan terhadap suatu bahaya yang tidak diketahui. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya kecemasan ini timbul itu dikarenakan ia berpikir bahwasanya akan ada sesuatu bahaya yang akan datang. Karena sesuatu bahaya yang akan datang ini masih belum diketahui. Jadinya di sini Freud mengatakan bahwasanya kecemasan berbentuk seperti ini itu bernama kecemasan neurotik, yaitu perasaan itu sendiri ada dalam ego seperti apa yang disampaikan oleh saya tadi. Kemudian tetapi sumbernya itu adalah dari ID. Contoh ini, seorang mahasiswa semester 7 yang tidak memiliki percaya diri akan kemampuan dalam presentasinya dia nanti akan mengalami kecemasan neutrik ketika sedang mempresentasikan makalahnya di depan mahasiswa yang lain atau terhadap satu figur kekuasaan lain dikarenakan perasaan tak sadar. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada kecemasan moral. Kecemasan moral bisa dapat kita artikan bahwasanya terjadi karena konflik antara ego dan superego. Setelah superego terbentuk, yang biasanya mulai berkembang dari usia 3 sampai 5 tahun, kita mengalami kecemasan karena adanya konflik antara kebutuhan realistik dan tuntutan superego kita. Jadinya untuk kecemasan moral sendiri itu akan timbul dimulai paling dasarnya itu dari umur 3 tahun sampai 5 tahun, karena di sana kita menimbulkan adanya sesuatu tuntutan, yaitu sesuatu yang bisa dikatakan bahwasanya kecemasan ini dikarenakan kebutuhan realistik, kebutuhan yang nyata, kebutuhan yang kita inginkan, kebutuhan yang muncul dari dalam diri kita. Seperti halnya bila sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tiba-tiba kita melihat orang lain sedang menikmati hidangan makanan di siang hari di hadapan kita sendiri. Kemudian seseorang yang menjalankan ibadah itu tergoda, dan apabila dia menyerah terhadap godaan tersebut, maka akan salah secara moral. Itu pengertian dari kecemasan moral untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada pembagiannya berupa kecemasan realistik. Kecemasan realistik bisa dikenal sebagai kecemasan objektif. Perasaan ini didefinisikan sebagai perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik terhadap suatu bahaya yang mungkin sedang terjadi. Jadi kita berikan contoh saja bahwasanya misalnya yaitu ketika pembalap sedang mengendari sepeda motor di luar lintasan balap. Dia membonceng teman yang belum sama sekali mengikuti balapan. Pada satu waktu dihadapkanlah pada kendaraan roda 4 walaupun jarak masih puluhan meter. Tapi seseorang yang diboncengnya akan merasakan kecemasan. Kenapa? Karena akan hal itu atau kecemasan yang akan terjadi hal seperti itu nanti. Dia tahu bahwasanya meskipun dia tidak pernah melakukan sesuatu hal tersebut, tapi dia tahu bahwasanya hasilnya nanti kalau seandainya dia melakukan tersebut, ya seperti itu. Dia akan bahaya, akan jatuh ataupun dia akan celaka. Nah, dari sini itu timbul yang bernama kecemasan realistik di sini. Kemudian dengan demikian, kecemasan adalah perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan dan ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Dapat diartikan seperti itu. Kemudian setelah kita membahas tentang pengertian dari kecemasan, kemudian kita menuju pada penyebab terjadinya kecemasan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya penyebab dari terjadinya kecemasan itu dalam teori psikoanalisis yang dikutip oleh Justinus, yang pertama itu kecemasan adalah suatu sinyal yang ditunjuk kepada ego bahwa ada dorongan yang tidak dapat diterima mendesak keluar untuk masuk alam sadar. Itu yang pertama. Menurut Justinus dalam teori psikoanalisis. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai suatu sinyal. Kecemasan itu menyadarkan ego untuk mengambil suatu tindakan untuk mempertahankan diri terhadap tekanan dari dalam.
Kemudian yang ketiga, kecemasan adalah suatu gejala konflik bawah sadar yang tidak terpecahkan. Kita dapat menyimpulkan bahwasanya kecemasan, penyebab-penyebab dari kecemasan itu dapat kita rangkum melalui pendapat Jalaluddin Rahmat yang menyebutkan setidaknya ada 3 faktor. Ada 3 faktor yang menyebabkan kecemasan berkomunikasi. Faktor yang pertama, kita dapat menyebutnya bahwasanya ketidaktahuan. Kecemasan itu timbul itu karena ketidaktahuan kita akan hal sesuatu yang terjadi. Seperti halnya dia tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan. Dia tidak dapat memperkirakan apa yang diharapkan para pendengar. Kemudian untuk mengobatinya perlu banyak latihan dan pengalaman. Namun sangat disayangkan orang yang gugup berpidato justru menghindari kesempatan untuk itu. Padahal semakin sering ia menghindari berbicara, maka semakin sulit ia melakukannya. Itu untuk yang pertama. Faktor penyebab terjadinya kecemasan itu karena satu, ketidaktahuannya. Kemudian yang kedua, itu ada penilaian. Karena penilaian seseorang. Penilaian sendiri yaitu seseorang menilai kecemasan berkomunikasi karena dia tahu akan nilai oleh orang lain, akan dinilai. Dia ingin nampil di depan orang lain, dia sudah berpikir duluan bahwasanya orang lain akan menilai saya. Saya dianggap jelek dalam berpenampilan. Nah, dari sini bahwasanya disebutkan juga bahwasanya timbulnya kecemasan, akibat terjadinya kecemasan itu karena pengaruh dari penilaian seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu ada situasi asing. Kita paham bahwasanya situasi asing memang menyebabkan sesuatu kecemasan yang tiba-tiba membuat kita shock. Yaitu hal ini dapat terjadi bila seorang berhadapan dengan situasi yang asing dan dia tidak siap. Kemudian setelah penyebab dari timbulnya kecemasan, kita juga akan membahas tentang pengertian berkomunikasi. Jadi bisa diterangkan bahwasanya komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, yaitu bagian yang terpenting tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi ini memiliki poin penting yang begitu sangat penting dalam kehidupan bersosial. Jadi dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat ataupun di mana saja manusia berada. Semua manusia itu membutuhkan berkomunikasi satu antara dengan yang lain. Tapi menurut secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan sesuatu. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Kemudian untuk cara menghadapi kecemasan dalam berkomunikasi, poin penting dalam pembahasan ini yaitu tentang menghadapi kecemasan dalam berkomunikasi. Kecemasan komunikasi adalah sindrom mekanisme penyesuaian diri atau general adaptation syndrome yang meskipun itu adalah gejala alamiah yang tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikendalikan. Jadi seorang pakar komunikasi yaitu Jalaluddin Rahmat dalam bukunya berjudul Retorika Modern menyebutkan ada 2 metode pengendalian kecemasan komunikasi. Pertama, itu ada metode jangka panjang, dan yang kedua itu ada metode jangka pendek. Dan dapat saya jabarkan bahwasanya metode jangka panjang sendiri, untuk metode yang pertama yaitu metode jangka panjang, itu diobati secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama. Jadinya terlebih dahulu harus mengidentifikasi penyebab gangguan komunikasi yang kita alami. Jadi kita mengidentifikasi dulu mengapa kita timbul kecemasan, apa yang menyebabkan bahwasanya kita nih kok timbul kecemasan. Jadinya sebelum kita tahu pada itu, kita harus mengidentifikasi apa penyebabnya yang kita alami. Jadinya gangguan komunikasi akibat ketidaktahuan dapat Anda obati. Untuk yang pertama contohnya, bisa dikatakan bahwasanya kecemasan itu timbul karena ketidaktahuan. Itu dapat diobati dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang retorika. Mulai dari tahap persiapan, penyusunan, sampai pada penyampaian pidato. Anda juga dapat menulis atau melatih menulis. Melatih menulis, sebab menulis adalah sarana yang efektif untuk melatih Anda menyampaikan pesan secara struktur dan sistematis. Kemudian untuk metode yang kedua itu adalah metode jangka pendek. Tidak jarang secara tiba-tiba kita diminta untuk berbicara di depan umum. Sekarang juga, what should we do? Pertama-tama, hadapilah gejalanya, yaitu gunakan teknik-teknik relaksasi untuk mengendurkan otot-otot Anda. Kemudian kita
Bila nafas terasa sesak atau mulut terasa kering, ini biasanya terjadi karena kita kurang menarik nafas. Jadinya kalau seandainya kita tiba-tiba disuruh tampil di depan orang banyak ataupun orang asing, lebih parahnya orang asing dan itu lebih senior dari kita, jadinya poin yang pertama yaitu kita menggunakan teknik-teknik relaksasi untuk menggunakan otot-otot kita. Jadinya memang dasar yang paling penting yang perlu untuk dilakukan ketika dalam keadaan yang seperti ini nanti, kita harus benar-benar rileks, tidak tegang. Jadinya poin yang paling pertama yaitu jika nafas terasa sesak atau mulut terasa kering, biasanya terjadi karena kita kurang menarik nafas. Jadi kita tarik pelan-pelan nafas agar kita tidak nervous. Kemudian bila diperlukan, ambillah segelas air dan teguhlah sekali-kali. Jadi kita minum. Dengan minum itu bisa menetralisasikan kecemasan kita. Jadinya penting minum bagi orang yang cemas, itu penting. Baik, kita sampai pada penutup, yaitu kesimpulan dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kecemasan adalah perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan dan ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan, yang nantinya akan menimbulkan dan disertai perubahan psikologi, gemetar, keringat, deg-degan, detak jantung meningkat, dan psikologi panik, tegang, bingung, tidak bisa berkonsentrasi. Kemudian ada 3 faktor tadi yang telah disebutkan bahwasanya menyebabkan kesulitan komunikasi itu karena ketidaktahuan. Yang pertama, kemudian karena penilaian dari seseorang, kemudian yang ketiga itu karena situasi yang asing. Sedangkan pengertian dari komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Ada 2 metode yang pengendalian kecemasan komunikasi. Pertama, metode jangka panjang seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah metode jangka pendek. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.